Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Widiutami. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas materi semester 1 kelas 8 bab 2 tentang koordinat kartesius. KD-nya ini. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelum kita bahas posisi titik sumbu X dan sumbu Y, kita harus paham dulu tentang sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi titik atau benda atau unsur geometri yang menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Perhatikan, ini ada tabel, ini namanya koordinat kartesius. Tabelnya di dalam koordinat kartesius ada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Ini sebagai sumbu X, garis ini. Ini sebagai sumbu Y. Sumbu X biasanya disebut dengan absis dan sumbu Y biasanya disebut dengan ordinat. Pada sistem koordinat, kita menjelaskan suatu posisi berdasarkan jarak kepada kedua sumbu, baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Perhatikan koordinat kartesius berikut ini. Ini adalah posisi titik-titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Contohnya ada titik A, ini ada titik A. Posisi titik A terhadap sumbu Y. Berarti ini sumbu Y, ini sumbu X, sumbu Y, sumbu X. Nih, posisi titik A terhadap sumbu Y ini. Posisinya kita hitung dari titik A ke garis Y atau sumbu Y berapa kotak? 1, 2 kotak. Berarti titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Sekarang titik A ke sumbu X ini. Hitung kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik A berjarak 6 satuan dari sumbu X. Untuk titik B, ini titik B. Terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5 satuan dari sumbu Y dan 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 satuan terhadap sumbu X. Jadi titik B berjarak 5 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y. Untuk titik C, ini titik C. Terhadap sumbu Y berapa ini? 1, 2, 3, 4 satuan ke sumbu Y dan ke sumbu X. 1, 2, 3 satuan. Jadi untuk titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Dan seterusnya ini titik D ke sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5 satuan dari sumbu Y dan ke sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6 satuan terhadap sumbu X. Jadi titik D berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X dan seterusnya untuk titik-titik E, titik F, titik G, dan titik H. Untuk sumbu X dan sumbu Y, membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Yang pertama itu kuadran 1. Ini adalah wilayah kuadran 1. Untuk kuadran 1, sumbu X dan sumbu Y-nya positif. Ini. Yang kedua yaitu kuadran 2. Ini adalah wilayah atau bidang kuadran 2. Untuk kuadran 2, X-nya negatif dan Y-nya positif.
Yang ketiga yaitu kuadran 3. Ini wilayah atau bidang kuadran 3. Kuadran 3 untuk sumbu X yang negatif dan sumbu Y-nya negatif. Jadi negatif semua nilainya. Untuk kuadran 4, ini wilayah kuadran 4. Untuk kuadran 4, sumbu X-nya bernilai positif dan sumbu Y-nya bernilai negatif. Untuk bidang koordinat kartesius. Dan untuk penulis titik koordinat, perhatikan. Untuk penulisan titik koordinat, contohnya titik A. Ini adalah penulisan koordinat titik A. Koordinat titik A, penulisan koordinat itu dimulai dari X, Y. X, Y. Jadi titik A terletak pada 2 di sumbu X dan 6 di sumbu Y. Makanya penulisnya jadi 2,6. Untuk titik B, sumbu X-nya berapa? 5,5 karena sumbu Y-nya 5. Untuk titik C, X-nya negatif 4 dan Y-nya 3, jadi negatif 4,3. Untuk titik D, X-nya negatif 5, Y-nya 6, jadi negatif 5,6. Untuk titik H, X-nya 3, Y-nya min 6, jadi 3, negatif 6. Untuk titik G, X-nya 5, Y-nya min 4, jadi min 5, min 4. Ini adalah penulisan koordinat titik. Perhatikan diagram kartesius di samping. Ini ada koordinat, ada sumbu X dan sumbu Y, dan di sini ada titik-titik yang terletak ada di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaannya, tulislah semua titik yang berada pada kuadran 3. Ini adalah kuadran 1. Ini di sini kuadran 2, kuadran 1 yaitu A dan B, kuadran 2 D dan C. Di sini ada kuadran 3. Kuadran 3 adalah E dan F. Di sini kuadran 4. Kuadran 4 adalah G dan H. Jadi tulis semua titik yang berada di kuadran 3. Jawabannya adalah titik E dan titik F. Yang berikutnya, bagaimana posisi titik A terhadap sumbu Y? Posisi titik A ini adalah titik A terhadap sumbu X. Nih, terhadap sumbu X ke sini. Berarti titik A terhadap sumbu X itu berapa satuan? Kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan dari sumbu X dan ke sumbu Y. 1, 2, 3 dan 3 satuan dari sumbu Y. Jadi posisi titik A adalah titik A berjarak 6 satuan dari sumbu X dan 3 satuan dari sumbu Y. Tulislah koordinat titik C dan titik D. Ini koordinat titik C. X-nya berapa ini? Negatif 4, Y-nya 3. Jadi koordinat titik C adalah min 4. Penulisannya di sumbu X dulu, 4,3. Ini adalah koordinat titik C. Untuk koordinat titik D, X-nya di negatif 6 dan Y-nya di 5. Jadi untuk koordinat titik D itu min 6,5. Seperti itu. Ini adalah penulisan koordinat titik. Yang berikutnya, tulislah titik ordinat positif. Ordinat itu tadi sumbu Y. Jadi yang sumbu Y-nya positif. Yang sumbu Y-nya positif berarti angka yang titik yang berada di kuadran Y yang positif berarti di kuadran 1 dan kuadran 2. Nih, sumbu Y positif adalah di sini. Berarti ini sama ini.
Berarti titik A, titik B, titik C, dan titik D. Ini adalah titik ordinat positif karena tadi sumbu Y itu dinamakan ordinat. Yang berikutnya itu tulislah titik absis negatif. Absis itu X, sumbu X. Ini sumbu X, kalau ordinat tadi sumbu Y. Berarti yang X-nya negatif. Yang X-nya negatif adalah angka-angka atau titik-titik di kuadran 3 dan titik-titik di kuadran 3 dan titik-titik di kuadran X-nya 2 dan 3, maaf. Jadi titik absis yang negatif adalah titik yang berada di kuadran 2 dan di kuadran 3, yaitu titik D, titik D, titik C, titik E, dan titik F. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.